Lombok Barat ini. Yang pertama, dalam batin diri sering muncul dua rasa yang sangat kontradiktif. Ada rasa yang negatif, tetapi di lain sisi rasa itu sangat ditolak oleh rasa positif. Bahkan dirasa sangat menyakitkan. Pertanyaannya, apakah rasa negatif itu dapat merusak hubungan antara seorang hamba dengan hamba yang lain atau antara guru dan murid? Baik, ini dulu kita jawab ya. Semua rasa yang dialami oleh jamaah seperti pertanyaannya saudara tiang niki Ustadz Mahsun, ini juga bagian daripada rasa perjalanan menuju mutmainnah itu, ammarah, lawamah, mulhimah, itu pasti kita jalani. Dan pelungguh meniki mengalami rasa seperti itu. Itu nafsu itu, ini namanya proses nafsu, proses pematangan manajemen nafsu yang mau layyinah, yang mau mutmainnah, dia prosesnya seperti ini. Nah, nama nafsu yang seperti ini, dua bisikan yang kontradiksi, pihak positif, pihak negatif, namanya nafsu mulhimah namanya. Jadi pelungguh meniki sedang berposisi di mulhimah. Mulhimah itu terambil dari kata ilhami. Jadi berada pada dua bisikan, ilham pujur dan ilham takwa. Nah, sekarang mana yang pelungguh ingin mendominasikan? Mau ilham takwa kah atau ilham pujur kah? Nah, di sini dia seorang salik butuh murabbi yang lihai. Salah satu di antara tujuan daripada ini adalah untuk ini alhamdulillah yang dapat pertanyaan seperti ini. Tujuan pertemuan kita ini untuk mendapatkan pertanyaan seperti ini dan yang bisa memberikan arahan kepada pelungguh. Jadi berhati-hatilah jamaahku sekalian, ini pelungguh sudah beranjak berdiri di daerah nafsu mulhimah. Jadi belum kepada nafsu lawamah, belum kepada nafsu mutmainnah, belum lagi kepada nafsu radiyah wa mardiyah, belum. Ini niki pelungguh niki kondisi nafsu lawamah. Jadi nafsu niki jamaah sekalian adalah penaklukan karakter supaya ruhani yang tenang ini tidak tergeret ke nafsu tadi. Jadi nafsu mau berangkat, mau layyinah, digerakkan oleh rohani ini seperti ini. Ya, harus pelan pelungguh sami. Terus pertanyaannya, apakah rasa negatif itu dapat merusak hubungan antara seorang hamba dengan hamba yang lain atau antara guru dengan muridnya? Dapat merusak kalau kondisi rohani pelungguh itu, nafsu itu, pelungguh mau menaikkan, mendominasi nafsu ilham pujur. Nah, sekarang bagaimana caranya? Jangan zahirkan. Jangan zahirkan. Ini tendahnya nyumpah jamaah. Butuh wirid dikit nyumpah. Nggak tanggung-tanggung. Yang kita sumpah itu gurun. Itu nggak tanggung-tanggung itu. Itulah lihainya iblis itu. Lagu tahadus binikmatillah, sampai detik ini yang belum pernah mengalami sampai sumpah guru itu, sumpah Maulana Syekh, sumpah Mami Kutaraja itu dia tidak pernah. Ya, dia tidak pernah mengalami nafsu seperti itu. Ada jamaah yang mengalami nafsu se-ekstrim itu. Berarti godaan pelungguh lebih besar. Tapi godaannya lebih besar ya berarti pelungguh akan menjadi orang yang lebih besar. Ya. Amin. Ini ragu-ragu kena amin. Merusak enggak? Merusak. Dan berhati-hati jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, terhadap perasaan seperti ini, nafsu seperti ini. Komunikasikan dia dengan guru. Oke, solusi sekarang dia kasih pelungguh. Bagaimana cara menekan ilham pujur ini? Nah, disinilah yang dosis
dosis yang diberikan oleh guru itu pandai-pandai dia. Jadi yang harus diperbanyak di sini adalah begini. Kalau istighfarnya 100, otomatis zikirnya 1000. 1 berbanding 10 untuk menekan rohani ini. 1 berbanding 10. Selalu seperti itu. Tidak bisa pelungguh meniki serta merta istighfar 1000, zikir 1000. Tidak bisa. Tidak bisa itu. Dan pernah ini dialami oleh seorang jamaah. Pernah dialami oleh seorang jamaah. Dia melaksanakan istighfar 1000, zikir 1000. Ada berugak kayu layak niki. Berugak kayu. Dia mulai dengan tawajuh, otak mar ada tunjuk-tunjuk otak. Kade doang tayak tawajuh, dia doang tahu. Itu lama sekali berjalan. Pas yang jelaskan ini, ada kaifiat yang tidak sinkron di sini. Jadi orang hikmah itu dia harus paham itu kaifiat, hikmat, fadilat. Dia harus kuasai ini, yang 3 ini. Kaifiat, hikmat, fadilat, kaifiat, fadilat, dan hikmat. Iya, dia harus kuasai ini. Benar-benar dia kuasai kaifiat, fadilat, hikmat ini oleh orang yang mursyid itu. Lamun belum berguru nih harus dikuasai ini. Kalau orang paham ini, pasti dia mampu menabur benih majzubin, hujah-hujah rohani yang benar dalam jamaahnya. Tetapi kalau ada pertanyaan yang seperti tadi itu bukan hujah, belum namanya hujah itu. Belum. Masih pelungguh meniki itu orang ya. Salah sekali orang itu mengatakan saya sudah berada di nafsu mulhimah. Itu sebodoh-bodoh orang tasawuf mengatakan dari nafsu amarah saya sudah berhenti marah sekarang. Sudah berhenti marah, alhamdulillah saya sudah ada di nafsul mulhimah. Bodoh orang itu. Nafsu mulhimah itu bukan nafsu aman. Bukan nafsu aman. Itu nafsu yang ada pada 2 perempatan, 2 sisi. Imma pelungguh meniki ke kanan atau ke kiri. Pelungguh meniki berkesempatan dan memiliki kemampuan untuk bisa belok, bisa ke kanan maupun ke kiri, karena jalannya ada 2. Terbuka pintu ilham. Ilham pujur atau ilham takwa. Ilham itu posisi yang bagus jamaah. Ini mau ke ilham nih. Oi digama. Ilham itu bisa datang dari setan. Nah, posisi yang terhebat yang tidak ada sama sekali persimpangan adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Nah, dari nafsul mutmainnah ini ada lorong. Ada lorong di mana lorong ini menuju satu lapangan, di sana berkumpul kaum ibadi. Coba satu lorong namanya lorong mutmainnah. Nah, ini satu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pada khuli fi ibadi. Masuk ke dalam golongan ini satu kaum ini. Golongan ini merembun. Ini adalah calon surga dia. Dan calon surga itu bisa ada sekarang. Kaum ibadi itu ini. Ini dia kaum ibadi ini. Nah, cuma sekarang guru itu coba sekarang pelungguh di tempat ini ada ndak lorong kita menuju langit? Ndak ada. Lorong kita menuju Pancor? Lorong kita menuju Malaysia? Airport kan? Lorong kita menuju Amerika? Kalau semua lorong bisa kita tempuh, kedudukan pelungguh itu namanya lorong mulhimah namanya. Namanya apa? Lorong mulhimah. Bisa kemana-mana. Bisa. Bisa ke lorong ini juga bisa. Bisa ke lorong iblis juga bisa. Tapi ada satu lorong, di sana buntu lorong itu. Bila lorong itu sudah masuk ke sini, lorong namanya ini lorong mutmainnah. Ya,
Lorong apa namanya? Mutmainnah. Oke, begini jamaah sekalian. Di tempat ini mati listrik. Tarik mati HP. Bu mele nelpon, apa butuh? Jangan ulangi niki. Di sini ada listrik nggih, mati listrik ini. Kita mau nelpon, tapi baterai HP kita habis. Apa yang kita butuhkan? Cas. Nggih? Matahari ada. Mau? Enggak bisa. Air ada. Mau? Satu-satunya yang kita butuhkan apa? Sama. Lorong mutmainnah ini cuma satu. Dan lorong mutmainnah ini tidak ada persimpangan kiri kanan, muka belakang, cuma satu lorong ke muka saja, ke belakang tidak ada, ke kiri tidak ada nih, di sini ini. Nah, satu-satunya yang dibutuhkan di lorong mutmainnah ini adalah berjalan menuju satu tempat namanya lorong kaum ibadi. Di sana berkumpul kaum ibadi itu. Oke, di sini kenapa orang bisa berada di lorong ini? Dia berzikrillah. Yang dia butuh zikir, tidak butuh yang lain. Istighfar tidak butuh. Solawat tidak butuh. Aneh, wah dengan dia butuh solawat. Tumben nih. Al-Quran tidak butuh. Apa juga? Haji tidak butuh. Yang dia butuhkan adalah zikir saja. Makanya solawatnya berstatus zikir, istighfarnya berstatus zikir, solawat bacaan Al-Qurannya berstatus zikir, semua ibadahnya berstatus zikir. Dia adreskan ke zikir saja. Karena zikir saja ini yang bikin saya tenang di tempat ini. Paham? Ala bi zikrillahi. Nah, orang ini duduk di sini dia. Di tatmainnul qulub. Orang ini duduk di maqam tatmainnul qulub. Tenang hatinya. Pertanyaan, apa suruh tenang hatinya orang ini? Zikir. Sholat, tidak mau. Tidak mau saya sholat. Yang bikin saya tenang adalah zikir. Kalau begitu, sholatmu jadikan dia zikir. Oh, kalau begitu saya sholat. Kamu tenang dengan apa? Tenang zikir. Istighfar saja. Tidak mau saya istighfar. Kalau begitu, alamatkan istighfarmu dengan zikir. Oh, saya mau kalau begitu. Nah, sampai si tukang cas ini melem petaki. Pokok sih mau cas. Paham logika tiang? Main logika pelunggung. Bersedekah saja kamu bisa tenang. Tidak mau bersedekah, jadikan sedekahmu itu zikir. Oh, kalau begitu saya bersedekah. Oke. Paham pelunggung? Bisa kita tenang ketemu ustadz. Tidak mau ketemu ustadz. Tidak mau. Jadikanlah ketemu ustadz itu zikir. Kalau begitu saya mau. Tidak bisa dia tidak berzikir. Dengan segala macam cara dia harus alamatkan zikirnya. Saking ekstrimnya orang ini. Bahkan dia mohon maaf, dia berkata, aku malu berdoa kepada Allah. Kenapa? Aku tidak pernah minta dijadikan Allah seperti, buru-buru sudah Allah jadikan aku seperti ini. Abu Malik. Bahkan Imam Ibnu Atha mengatakan, siapa orang yang minta rezeki kepada Allah, itu dia bersaksi bahwa Allah itu pelit. Itu ekstrimnya Imam Ibnu Atha. Saya nunas, ya Allah beri aku rezeki, berarti dia memponis Allah, itu Allah tidak memberi dia rezeki. Kurang ajar itu kata Imam Ibnu Atha. Kok dia minta rezeki? Berarti seluruh jamaah Islam kurang ajar. Ayo jamaah sekalian, lamun dek kena pembimbing ini masalah. Benar ndak logika Tuan Syekh ini? Benar. Kau minta kepada Allah, sida ngalang ngendeng doang, marah ulat dengan dia beng sida. Telu jelo dong ngendeng ustaz, ya Allah wi wah kebeang nani wah kebeang para maku pelit kelema ngendeng rezeki kan. Rabbi ghfirli warhamni warzuqni bare zuhur warzuqni asar warzuqni kan marah ulat dengan dipercaya Allah. Jamaah, ini jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Oleh sebab itu jangan doamu itu membuat engkau merasa diberi oleh Allah gara-gara doamu. Sungguh doamu ini alamatkan dia menjadi zikirmu. Zikir saya ini, doa saya zikir ini. Oleh sebab itu kalau saya alamatkan semua doa saya, istighfar saya menjadi zikir saya, so saya tenang. Bahkan kalau begitu, minta mobil, diberi mobil tenang, diberi sepeda tenang, diberi apapun tenang. Karena permintaan saya bukan itu yang saya mau, itu maunya pemberian Allah. Paham?
Oke, kalau begitu kondisi batinmu, lorong, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Cuma syaratnya adalah pada huli fi ibadi, kumpul dulu di kaum ibadi ini. Hebatnya kaum ibadi ini di doa setiap tahiyat, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang paling tinggi nih. Paling tinggi dia. Orang yang di doa waktu sholat, semua umat Islam sholat saat sekarang ini kena dengan orang kaum sholihin itu. Makanya kaum sholihin ini adalah remote control surga. Mai pakai ketinggi uning kemuni Pak Ju. Ini jutul lalu nih. Dia orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sudah. Kita rindu orang ini. Wujudnya kalau ada di kehidupan kita orang ini aman, kita sudah maroni pertanyaan jamaah si nomor 5 baru. Aman kita sudah. Dendek debe keluarga, dendek debe bedoya anak, debe sahabat doang kancenin, wah aman, wah, ya aman sudah kita, aman. Oke, nah, wala ibadillahi sholihin, pada khuli fi ibadi. Oke, kita berangkat, wow terakhir, pada khuli fi ibadi, wadakhuli, pelunggum iling, dan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i, ndek narak wau, ndek narak pan, nggih. Pada irji'i langsung amr. Kalau kata irji'i ini serta merta dia langsung. Ndek narak pa, maka berangkatlah, berarti ada pekerjaan sebelumnya. Setelah kamu jari jabtas, maka berangkatlah, tidak ada itu. Ini irji'i seketika. Aneh nampak? Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Oke, di sini ada Pak, pada huli fi ibadi wadakhuli. Nah, waktu pelunggum sami niki diperintahkan ke surga itu ada rentetannya. Apa itu? Mati dulu. Ya, mati dulu, dimakamkan. Setelah dimakamkan niki silahkan masuk ke dalam surga, tapi tunggu hari kiamat dulu. Wadkhuli jannati. Berarti pada khuli ibadi itu bisa dia hidup, bisa dia mati sekarang. Ya, bisa itu hidup mati dia. Tetapi wadkhuli jannati itu lemak niki. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Demet turus niki langsung arak koker. Apa hunin? My name is ibadi. Nah, ini saya nama kaum ibadi hunin. Kita koker. Oh, wadkhuli jannati. Oke, lampa. Kita koker. Wadkhuli jannati lampa. Nah, itu wadkhuli jannati. Wadkhuli bare julu ara jamaah gede mantamu surga sikit ini. Saya nun juhri ara nun. Mbe lain. Ternyata kebalik koker Bapak. Tuh andang menu. Nah, itu. Oke.